nyusahin orang gitu. Karena kan misalnya kita udah Oh. coba minta ajarin sama temennya, kita udah ngerepotin dia, waktunya dia kita juga udah pakai. Sementara ini kan Oke. project 2M nih. Makasih Mas. Enggak Menurut sih, lu karena gimana? gue juga emang lebih suka mengimplementasikan desain ya, karena gue juga suka gambar sebenarnya ya. Tapi Hmm. gue nggak bisa gambar. Jadi Ketika kayak malam gitu iya, kan? jadi kayak malam kita klik lagi toggle-nya jadi light mode. Heeh. Ada muncul burung-burung sama matahari. Nah, menurut Gitu. gue mungkin yang kayak gitu sih yang nge-trigger keributan ya. Halo Enigmanians, kembali lagi bersama gue Arya di acara Ngorbit episode 16. Hari ini gue bakal nemenin kalian untuk ngobrol soal front end developer harus bisa apa aja sih kayak gitu. Nah, di sini gue udah ditemenin di studio sama seorang front end developer dari Enigmacam sendiri nih. Boleh, Mas, silakan dikenalin dulu. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama gue Muhammad Rizky Fadilah. Gue biasa dipanggil Kidut dan di sini gue sebagai front end developer gitu. Arya. Oke. Ngomongin soal front end developer nih, sebelum kita masuk ke front endnya sendiri, gue mau tahu nih, gimana caranya atau awalnya deh, lu mulai karir di IT atau di front end gitu loh. Berarti awal mulai berkarir di IT ya. Heeh. Mungkin karena background pendidikan gue juga udah IT ya, dari SMK. SMK itu gue ngambil jurusan RPL, Heeh. terus gue langsung lanjut ke perguruan tinggi ngambil juga teknik informatika. Heeh. Mungkin karena dasar itu nih gue jadi bisa berkarir di bidang IT. Heeh. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih menarik nih, Karya, Oh, dibanding pendidikan yang emang udah IT nih. kenapa tuh? Karena fun fact-nya, eh, kan emang SMK terus kuliah juga udah IT. Heeh. Pekerjaan pertama gue nih bukan di bidang IT Loh, oke, gitu. bukan di bidang IT, tapi Iya, sebenarnya pendidikan utamanya itu sebenarnya IT IT. dari SMK sampai kuliah. Ya langsung gitu lanjut, nggak ada break, dan habis itu langsung kerja di bukan di bidang IT. Lah, kalau gitu kerjanya jadi apa tuh, Mas? Kerjanya di bidang logistik sebagai admin operation gitu, dan notabene itu nggak ngoding lah gitu. Apa yang bikin lu akhirnya decide buat ke situ dulu? Mungkin gini ya, karena gue mikirnya rezeki itu dari mana aja gitu, nggak cuma Mm-mm. dari IT. Dan Ya, ketika ada benar sebenarnya ya. opportunity dari situ, ya gue ambil aja gitu kan. Gue coba, terus Hmm. gue jalanin. Lumayan tuh Kak di situ 2 tahun. 2 tahun. Jadi setelah lulus 2 tahun di bidang logistik itu dulu. Ya non IT kan. Mm-mm. Terus apa yang bikin lu akhirnya ngebalik diri nih ke dunia IT? Jatuhnya jadi switch karir lagi ya. Jadi kita Iya. udah switch karir ke non IT, switch karir lagi nih ke IT lagi gitu. Kenapa tuh? Kenapa? Karena mungkin setelah dijalanin, menurut gua eh, agak capek ya kerja di bidang itu. Kenapa tuh? karena karena kan emang mainnya fisik banget kan ya. Oh, physical labor banget ya? Iya benar. Terus kayak sekali-sekali tuh ngeliat orang kantornya di logistik itu enak banget tuh dia kerjanya kan. Heeh. Adem, duduk-duduk main laptop. Kayaknya gue bisa deh Oh gitu kerja kayak ya, gitu kan. duduk main laptop. Iya, mungkin dulu tuh kelihatan main laptop gitu kan. Iya. Rasanya pengen nyobain juga. Iya, iya, Oke. iya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal kayak switching karir ke IT lagi. Hmm. Jadi bisa dibilang waktu itu kenapa mau balik ke IT lagi karena ngelihat orang-orang kantorannya Hmm. rasanya lebih enak, lebih gampang gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, sekarang udah ngerasain belum? Rasanya gimana? Rasanya enak lah bener. Cuman emang pasti ada plus minusnya. Hmm. Terus ini nih Karya, ada satu ya kisah yang mau gue ceritain gimana gue bisa balik lagi Nah, ke boleh. IT Silakan. nih. Gue jadi Oke, curhat oke. ya. Enggak apa-apa, Kayak seru. enakan nih gue. Biar teman-teman Enigmanians juga tahu gitu loh. Oke, oke. Jadi ketika gue mutusin untuk resign dari logistik, Mm-mm. itu bener-bener memori tentang IT tuh kayak udah hilang aja gitu. Oh, karena udah lama nggak megang iya, juga ya? 2 tahun nggak ngoding, nggak megang-megang nyentuh IT. Ya udah tinggal mungkin basic-basicnya aja. Tapi Mm-mm. menurut gua itu nggak jadi halangan sih, karena ketika kita punya niat baik untuk melakukan sesuatu yang menjadi lebih baik lagi, pasti akan ada jalannya gitu. Benar-benar setuju banget sih kalau itu. Terus ada nggak maksudnya sosok orang yang mungkin ngebantu atau purely langsung gue pengen coba lagi lah.
itu ada nggak? Ada yang ngebantuin atau enggak? Kalau ngebantuin pasti ada lah, tapi sebelum kita ketemu orang yang itu mungkin kan emang riset sendiri ya, Iya. kayak nonton YouTube dulu, terus akhirnya emang kalau udah mentok baru ngontek rekan terdekat. Dan untungnya Oh, emang eh, di lingkungan gue masih ada 1-2 orang lah yang bener-bener masih ngoding gitu di IT oh oke. gitu. Mungkin Dan teman-teman kuliah dulu bukan sih, apa? SMK. bukan teman SMK sih, iya. Oh, Teman oke SMK oke. emang dia masih ngoding, masih aktif, terus gue coba kontak dia gitu, kayak Hmm. boleh sebut nama gak sih nih? Ya, terserah sih sebenarnya. Sebutnya nama Aji ya, jadi kontak. Aji, thank you Aji. Thank you Aji banget udah Aji. udah membawa Kidut kerja di bawah AC. benar, thank you banget Aji. Berarti bisa dibilang yang paling penting atau yang paling pertama bikin lu mau coba lagi adalah niat gitu ya. Niat. Terus nyoba untuk explore sendiri. Ya, Nah, terus gimana tuh ceritanya perjalanan lu sampai akhirnya lu bisa masuk gitu ke Enigma Camp gitu jadi front end juga. oke, kalau perjalanannya karena waktu itu kan gue masih belum tahu apa-apa ya. Terus gue coba belajar sama Aji ini, terus diajarin sama dia, terus akhirnya diajak project kecil-kecilan sama dia. Mungkin gue juga freelance. iya freelance, Oke. dapet kesempatan untuk join project-projectnya dia, dan akhirnya jadi sedikit banyak tahu lah tentang dunia project, dunia IT lagi gitu. Dari situ terus ada teman yang lain, Oke. teman yang lain Yang lain lagi. namarin kalau Enigma Camp tuh lagi buka loker. Oh, jadi istilahnya langsung ditawarin untuk nyoba di Enigma Camp. Ya, terus coba apply dan ternyata alhamdulillah keterima gitu. Jadi karena berani nyoba, terus ketika ada kesempatan, karena kita udah punya opportunity-nya nih, jadinya pas lagi ada lowongan kita berani apply dan akhirnya bisa jadi gitu. Oke. Oke, jadi bisa gue bilang yang mau lo sampein ini nggak cuman karena opportunity-nya ada atau luck-nya ya, kita bisa bilang luck ya, ditawarin orang atau segala macamnya, tapi kita juga tahu karena kita punya skill-nya atau udah belajar duluan gitu kan ya. Karena kan kalau misalnya basically kita nggak punya skillnya juga, mau opportunity kayak apapun kita nggak bisa ambil. Iya, ya benar, kan? benar. Benar kan ya? Gua gitu sih. Ya, gue ngerti, gue bantuin makanya. Oke. Nah, sebelum itu nih, gue mau agak sedikit flashback mundur dikit. Waktu awal-awal nih, lu kan udah 2 tahun tuh ya di logistik, itu lumayan kan? Lu sempet takut nggak buat start lagi nih? Apa gue belajar coding lagi ya? Nah, itu lu takut nggak awal-awal nih? Itu mah pasti ada lah, karena kan namanya switch karir tuh pasti gambarannya berat nih, apalagi ke IT yang notabene perkembangannya cepat banget. Tapi ya balik lagi, main kuat-kuatannya sama tekad, antara tekad dengan ketakutan. Asik. Bertarung dalam hati kan. Asik. Terus nggak mau kalah nih untuk tekadnya, jadi terus dipaksa untuk belajar dan paksa untuk bisa berkembang, akhirnya ya bisa juga gitu. Tapi ketakutan terbesarnya biasanya di mana tuh? Iya, karena mungkin takut nggak mampu kah apa gimana tuh? Takut ini aja sih, kayak nyusahin orang gitu. Karena kan misalnya kita udah coba minta ajarin sama temen nih, kita udah ngerepotin dia, waktunya dia kita juga udah pakai. Sementara ini kan project 2M nih, makasih mas. Ya kan? Iya. Takutnya kalau emang kita nggak serius, nggak enak juga sama orang gitu. Iya, apalagi dia udah istilahnya ngasih kita kesempatan ya. Benar. Buat apa namanya, nyoba switching karir kayak gitu. Nah, kalau dari keluarga nih, waktu awal-awal pindah dari apa namanya, kan akhirnya kembali ke jalan yang sesuai dengan ininya nih, kuliahnya segala macem. Itu respon pertamanya apa? Ya seneng lah, karena wah kepake nih gitu. Iya. Lu ngapain sekolah tinggi-tinggi jadinya gitu kan. Oh, sempet justru pas lagi switching karir ke logistik itunya ditanyain nih? Sebenarnya enggak sih. Nah terus jadi dibiarin cuman aja? Karena pikiran gua kayak gitu, kayak lu udah disekolahin sama orang tua, terus malah ngambilnya nggak sesuai sama yang lu pelajari gitu. Maksud gua sayang aja. Iya sih. Jadi pas ketika kita balik lagi ke jalur yang benar, menurut gua orang tua pasti seneng lah. Oke. Berarti ya kalau ngerjain sesuatu ada dukungan dari orang yang lebih santai ya rasanya. Bener. Lebih enak lah kayak gitu. Nah, berarti kan abis setelah udah switching karir, belajar untuk freelance, bahkan setelah freelance langsung dapat kesempatan ke Enigma Camp kayak gitu. Benar. Rasanya gimana tuh pertama kali join ke Enigma Camp? Karena
ini juga kantor IT pertama gue ya. Mm-mm. Jadi ngerasanya Sampai seneng lah. sekarang lagi ya. Iya sampai sekarang gitu awet alhamdulillah. Namun awet terus ya. Iya. Titipan itu Pak. Pak minta tolong ya Pak. Pak direktur. Oke, gimana tuh rasanya? Ada takut gak atau gimana? Apalagi ya yang lu bilang lu kadang nggak enakan, takut Ya. ngerepotin orang. Kalau takut ya pasti ada lah. Pertama karena juga di sini nggak ada yang kenal nih untuk anak IT-nya. Oh, Nggak ada yang kenal. yang pertama kali masukin lu ke sini? Ada Orang dulu luar? Orang luar. Oh, Jadi masuk kemarin juga nggak ada yang kenal. soalnya saya kira jalur ordal. Enggak ya berarti ya? Enggak, ya? enggak, Oke. alhamdulillah enggak. Oke. Jadi emang pure tes, terus ngerjain tesnya, terus interview, Mm-mm. dan akhirnya bisa masuk gitu. Nah, iya waktu pertama kalinya tuh pas masuk nih, Hah? agak was-was nggak? Aduh, gua fit in nggak ya? Bisa masuk nggak ya nih ke Ya, jelas orang-orangnya? lah, jelas. Terus gimana tuh cara ngadepinnya awal-awal? Kalau gue biasanya gini, orangnya tuh gue tempel satu orang nih. Oh, Siapa nih? Gue oke. liat lu nih. Wah dia kayaknya bisa nih diajak buat nanya-nanya. Heeh. Tempel aja dianya Nah. udah. Nah, itu siapa? Masih ada nggak di sini? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada justru. Oh, oke. Justru dia Soalnya gawat ya. gara-gara dia, gara-gara gue sih dicabut. Waduh. Wah, nih orang ributin banget nih. Gitu. Oke, itu mungkin untuk sesi berikutnya ya. Oke, boleh. Soalnya kalau di ini takutnya ada sesuatu yang tidak boleh disampaikan. Benar. Oke, jadi pertama justru buat nyamannya dulu, justru nyari orang itu. Ya, nyari orang yang sekiranya masuk sama gua dan dia juga open buat ngajarin gitu. Oke. Istilahnya kayak ada sosok mentor lah ya. Ya. Oke. Nah, oke. Sekarang ceritanya berarti Mas Kidut sudah join ke Enigma Camp nih. Kalau untuk kerjaannya nih, day to day-nya sebagai front end design developer, itu ceritanya kayak gimana tuh? Apa yang biasanya dilakuin? Oke, kalau untuk front end developer sebenarnya kerjaan utamanya itu adalah membangun antarmuka ya atau UI ya. Mm-mm. Jadi pertamanya itu adalah kita mengimplementasikan desain yang udah dibuat sama tim. Mm-mm. Kalau di Enigma tuh biasanya ada tim UI UX yang bikin. Ya. Jadi tim UI UX bikin desain, terus dia kasih ke front end developer mentranslate menjadi kode-kode untuk bisa diakses lewat web gitu. Karena kan sebenarnya emang di sini sebagai front end dan front end web developer ya. Mungkin harus di highlight nih karena web developer. Karena kalau front end ada juga yang mobile. Betul. Gitu. Ada mobile, mungkin ada hardware lain kan ya. Ya. Selain itu, oke. Kalau itu kan kalau misalnya ngomongin soal ini kan ada bagian collaboration-nya nih. Ya, Ya. benar. Nah, kalau ada titipan nih dari teman-teman nanyain kalau bekerja sebagai back end sama front end. Katanya ya lebih seru jadi front end daripada back end. Iya kan? Itu kenapa tuh? Lebih seru jadi front end dibanding jadi back end. Katanya. Kata siapa nih? Setuju apa enggak dulu? Sebenarnya enggak terlalu setuju banget gitu. Karena menurut gua front end juga ada pusingnya, tapi mungkin menurut gua kenapa orang-orang mikirnya kayak gitu? Karena kalau kita nih front end ngoding, ya. Terus kita langsung udah bisa lihat nih hasilnya karena secara kita ngoding visual langsung udah ada. Mungkin kayak kita bikin tulisan hello world langsung ada bacaan hello world. Oke. Gitu. Sementara dan itu misalnya yang pas kita bikin hello world prosesnya nggak panjang nih. Iya. Cuman bikin hello world habis itu nampil, sedangkan back end kita udah ngetik panjang segala macam jadi cuma table doang misalnya kayak gitu kali. Istilahnya yang kelihatannya. Iya, kelihatannya. Nah, kalau gitu apakah itu adalah reason lu lebih memilih front end daripada back end juga? Kalau secara pribadi nih ya, ngomongin soal pribadi nih. Kenapa lu lebih pilih front end? Apakah karena itu juga? Karena lebih wah. Ayo. Karena lebih cepat dapat wahnya ya? Iya. Menurut lu gimana? Gue juga emang lebih suka mengimplementasikan desain ya, karena gue juga suka gambar sebenarnya ya. Tapi gue nggak bisa gambar. Oke. Daripada gue maksain gambar gunung doang sama jalanan doang gitu kan. Iya, standar kan. Template. Mending gue jadi front end ya, gue bisa mengimplementasikan banyak desain dengan kode-kode tanpa gue harus punya keahlian menggambar gitu. Oke. Berarti lebih lebih
muda lah ya, Ya, menyalurkan rasa ingin menggambarnya. Oke. awalnya seperti itu. Oke. Nah, itu ngomongin soal collaboration. Satu lagi nih, ada lagi isu atau istilahnya bukan isu sih ya, tapi sesuatu yang biasanya dibicarakan oleh teman-teman semua. Biasanya front-end itu ributnya sama tim UI UX, Benar banget. which Dan sebenarnya QA. oke, UI UX dan QA. Kenapa tuh? Seberapa sering? Sebenarnya kalau sama QA mah backend frontend ya. Mm-mm. Ini jadi mau sama QA juga apa enggak nih? Ya boleh dah. Satu-satu tapi. Apa Coba dulu nih? sama UI UX dulu. Sama UI UX. Kenapa sering ribut? Mungkin karena ini ya, karena desain yang dibuat oleh UI UX overkill kali ya, menurut gua ya. Heeh. Kayak misalnya kita nggak perlu animasi ini terus Ditambahin. tambahin. Karena menurut gua jujur kalau animasi tuh agak sulit ya. Misalnya contoh nih, Heeh. toggle. Oke, toggle. Ada dark mode, light mode, ya Iya. kan? Ketika kita pilih dark mode, kegeser, terus ada efek-efek jadi bintang bulan. Oh, oke, Gitu kan? ya. Terus Jadi ketika- kayak malam gitu Iya, kan. jadi kayak malam. Kita klik lagi toggle-nya jadi light mode. Heeh. Ada muncul burung-burung sama matahari. Nah, gitu. menurut gua mungkin yang kayak gitu sih yang nge-trigger keributan ya. Kayaknya nggak perlu deh, gitu Kayaknya kan? nggak perlu deh Oke, gitu. terlalu mementingkan estetik yang tidak perlu. Iya, benar benar. Oke. Oke, nih ada pertanyaan nih dari penonton. Kalau di challenge sama bos untuk belajar back end juga, kan tadi lebih prefer Ya, front end tuh karena lebih wah. Kalau di challenge buat jadi back end mau nggak? mau banget. Kenapa? Karena menurut gua ujung-ujungnya pasti harus bisa full stack. Harus bisa jadi seorang full stack sih menurut gua kalau developer tuh. Nggak bisa lu stuck satu di sisi aja di front end Mm-mm. gitu. Jadi menurut gua mau banget. Tinggal Oke. dikasih waktunya kapan sama kesempatannya kapan. Tapi udah pernah coba sendiri nggak explore sendiri kalau back explore end-nya? sendiri pernah. Heeh. Tapi Terus kan menurut gua kayak kita terjun langsung ke lapangan tuh lebih enak aja karena langsung real project. Jadi kita sehari-harinya tuh langsung ngerjain itu. Sedangkan kalau kita sampingin tuh kadang-kadang kita keganggu sama project yang inti nih. Aku boleh ngerjain ini nih, tar lu deh belajarnya. Akhirnya begitu itu lama-lama udah berapa tahun gitu kan. iya, oke. Karena sering nge-push kayak nanti aja karena masih ada kerjain pokok gitu Iya, kan. Oh, mungkin kalau misalnya bos yang minta malah dikasih waktu buat exploration juga ya. Kayak gitu, jadi lebih enak. Nah, oke. Kan Mas Kido udah ngelewatin nih dari switching jadi non IT sampai switching lagi nih. Kalau buat temen-temen nih yang mau misalnya nanya, Mas Kidut gimana sih buat mulai lagi atau belajar dari nol? Ada saran nggak? Kalau Atau mulainya gimana deh? mulainya, Mulai dari personal experience juga. kalau gua ya itu biasa tadi nonton YouTube dulu. Misalnya cari tahu dulu nih. Kita mau masuk IT tuh menjadi apa dulu? Tentuin dulu. Ada front-end, ada Oke. back-end, ada DevOps, ada banyak lah intinya. Kalian harus cari tahu dulu mau kemana arahnya. Habis itu cari tahu tentang itu, dan ketika memang perlu mentor atau teman buat belajar ya bisa join tuh di apa sih namanya, Apa? yang online learning gitu Oh, lah, bootcamp, bootcamp, kelas-kelas, segala macam. segala macam. Mas Kidut sendiri sempat ikut nggak kayak bootcamp atau kelas-kelas gitu? Pernah, Oh, di mana? tapi bukan di Enigma. Oh, oke. Jadi mending jangan disebut ya. Benar. Oke. Karena Itu- sebenarnya gini ya, kalau ngomongin online bootcamp, Mm-mm. kalau gua dari dulu tahu mungkin gua bakal join di Enigma sih. Oh, kenapa Menurut tuh? gua. Kenapa? Karena menurut gua setelah gua masuk sini Heeh. dan tahu benefitnya segala macem nih, Iya. worth it banget sih. Oh, Pertama oke. lu masuk nggak bayar segala macem, Iya, terus gratis. sampai sini dapat makan, dapat wifi, dapat laptop, diajarin, Nah, semuanya lengkap ya. sampai sono sampai kelar di penempatan kerja, Iya, udah gajian. nggak usah pusing ya. Kurang apa kan? Iya, bener. Bismillah naik gaji. Ya itulah ya titipan dari pesan sponsor kita Enigma Camp. Tapi bener sih ya, gue juga sempet pas pertama kali masuk ke sini, walaupun bukan sebagai atau pencari bootcamp ya atau pengen belajar, ngerasa ini sebenarnya untungnya banyak ya, menangnya banyak ya. Kurang banyak. Kayak gitu, udah gratis, device juga ada, jadi nggak ada lagi tuh alasan kenapa lu nggak usah, maksudnya alasan kenapa lu nggak mau mulai belajar. Bener. Device ada, apa namanya, kalau ada problem juga langsung dibantuin.
gitu ya secara hands on. Nah, Benar-benar. oke, berarti gue bisa simpulkan cara belajar pertama niatnya dulu, terus kira-kira punya roadmap arahnya kemana, Iya benar. sama punya mentor. Iya. Kayak gitu, atau temen lah minimal untuk ngajarin kalian juga. Kalau nggak ada, bisa misalnya join ke bootcamp. Iya benar. Oke, kayak gitu. Waktu itu bootcampnya berapa lama, Mas? Sebenarnya bukan bootcamp ya, cuman kayak ngambil course online aja gitu sih. Oh, course Course online. online. Oh, itu merasa ada efeknya banget nggak? Ada sih menurut gua. Oke. Karena di situ diajarin framework juga, dan yang mana framework kan dipakai banget di dunia kerja ya. Mm-mm. Kayak gitu. Oh, oke oke oke. Sedangkan kalau misalnya apa namanya belajar sendiri mungkin agak bingung ya milih frameworknya nggak sih? Iya, apalagi kalau masih awam kan nggak tahu nih harus ini cara pakai gimana, awalnya setupnya gimana gitu kan. Mm-mm. Nah, itu untuk awalnya kan. Hmm, Mungkin kalau udah tahu fundamentalnya lebih gampang buat explore yang lain ya. benar. Oke. Nah, ngomongin soal framework deh. Framework apa yang pertama kali lu pegang? Framework Angular. 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 Oh, berarti pas dong. Pas masuk sini Iya. Angular juga ya? Makanya kayak jodohnya gitu main Makem. Pede sekali Anda. Berarti pas ya. Ini termasuk hokinya Mas Kidut ya. Benar. Jadi kita pun di kantor Enigma Camp ini salah satu stack yang kita pakai itu adalah Angular. Angular. Nah, kebetulan yang waktu itu sebelum itu dipelajari sama Mas Kidut adalah Angular. Angular. Jadi nggak perlu explore lagi tuh. Iya. Paling mentok ya dimantepin gitu ya. Iya, mantepin. Enak ya kalau kayak gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Wajib nggak sih Bang buat belajar tentang HTML, CSS sama JavaScript? Loh, itu wajib banget sebelum ke framework harusnya ke situ dulu. Karena itu kan fundamentalnya banget ya Basic. kalau mau jadi seorang front end ya. Mm-mm. Lu harus dalemin HTML, lu harus dalemin CSS, harus dalemin JS gitu kan. Nah, itu yang paling penting ya, guys. Apa namanya? JavaScript-nya, karena framework-nya biasanya dasarnya adalah JavaScript sendiri kan ya. Macam-macam sih karya Mm-mm. kalau framework. Nah, gimana tuh? So far yang Mas Kidut pernah explore? Ya tapi karena yang gua pakai JS, jadi gua lebih sering ketemu yang JS kayak Angular, React kayak juga ya. React JS itu kan JS juga tuh gitu kan ya. Oke. Apa namanya? Kita udah ngomongin panjang nih soal dari awal sampai akhirnya masuk Enigma Camp. So far kerja di sini gimana, Mas? Enak banget lah. Enaknya Menurut lu gimana? enak gak? Enak sih. Soalnya kita nggak cuman ini ya, dapat kesempatan buat explore soft skill, hard skill, tapi soft skill juga bener. ditekankan buat kita pelajarin terus kan, kayak gitu. Nah, oke, ngomongin soal hard skill sama soft skill, kita coba mulai dari hard skill dulu deh. Menurut lu nih, cara paling gampang atau paling baik untuk dapetin hard skillnya dulu, itu gimana? Ya kalau menurut gua lu belajar dulu nih. Tadi kan pertama udah ketemu ya, lu mau kemana arahnya. Iya. Habis itu kan berarti kan udah tahu teknologinya apa. Betul. Habis itu harusnya lu bisa belajar tentang framework atau library gitu kan. Tapi tetap nih tadi yang sebelumnya tuh harusnya kuatin dulu di fundamentalnya kayak HTML, CSS, JS tuh penting banget, baru lari ke framework atau library. Terus habis itu menurut gua sih langsung bisa ini ya, memulai project-project kecilan ya. Karena makin banyak lu memulai project-project kecil, makin banyak lu ketemu case-case yang aneh-aneh, lu bakal dapat ilmu yang lain nih. Salah satunya adalah problem solving. Nah, itu menurut gua penting juga tuh. Ini menarik banget ya. Jadi kita nggak cuman belajar, tapi juga numpahin hasil belajar kita gitu kan. Karena case-case-nya kadang apa namanya ya, waktu kita belajar teori itu kadang kita nggak dapet real case-nya tuh. Mungkin error atau segala macam. Apalagi kalau misalnya udah melakukan collaboration gak sih sama orang-orang, apalagi kalau udah integrasi ke back end ya. Benar. Ada aja kan? Ada aja. Itu yang biasanya bikin ribet sama QA. Iya gitu. Nah, tadi belum sempet tuh dibahas. Kalau sama QA ributnya biasanya tentang apa tuh? Sebenarnya kalau sama QA kayak kalau dari sisi front end ya, dari POV front end ya, mungkin karena QA-nya kurang tahu scope, jadi kadang-kadang yang nggak perlu tuh ditanyain gitu kayak gimana Mas nih, tuh? misalnya harusnya nampilnya ABCDE, kok yang D nggak ada nih, yang G nggak ada nih gitu. Padahal cuma sampai D doang nih yang perlu dibutuhin secara scope dari
projectnya kayak gitu. Yang kayak gitu sih Mas yang suka diributin kalau dari front end gitu. Maksudnya kalau emang ada case yang masuk scope kita nggak jadi masalah sih. Kalau yang di luar scope kadang-kadang itu yang jadi masalah. Justru kadang gitu. sesuatu yang emang belum waktunya atau emang belum sampai ke sana tapi udah ditanyain. Oke. Istilahnya bisa dibilang miscommunication ya. Oke. Karena communication is key. Dan saya key. Nah, bener. Oke. Nah, selama Mas Kidut kerja di Enigma Camp, hal apa yang paling susah atau tantangan paling besar selama bekerja di Enigma Camp? Tantangan ya. Sebagai front end. Sebagai front end tuh sebenarnya masih ini sih masih di tahap kayak benar-benar kan. Masih di tahap kayak mengimplementasikan desain yang dikasih sama tim tuh benar-benar terdelivery 100% benar 100%. Karena jujur kayaknya setiap kali sampai saat ini sih kayak masih belum 100% banget desain yang gua implementasi bisa tersampaikan. Kayak mungkin tapi bisa dibilang di atas 90-an, tapi menurut gua kayak ini tuh harusnya bisa perfect gitu. Makanya harus terus dikembangin gitu menurut gua. Terus biar kedepannya tuh biar bisa benar-benar desain yang datang dari tim itu benar-benar nyampe gitu. Sama persis dari fontnya, dari warnanya, dari paddingnya, dari tulisannya. Kadang-kadang tipe juga nih karya saya. Gak cuma ngomong tipe. Yang biasanya abis itu ditanya, Dut, ini kayaknya salah deh. Bukan gitu sih. Ini pasti bikin Kidut ya. Udah langsung ditembak gitu. Kalau tipe-tipe tuh langsung dah. Terus biasanya abis itu langsung lompat ke UI UX-nya dulu tuh. Iya kan? Enggak, itu kayaknya dari UI UX-nya dicek dulu di Figma. Habis itu diupdate baju UX. Ya, ribut terus. Gitu ya. Ini bahan bercandanya ya. Nanti mungkin bakalan lebih ngerasainnya kalau nanti udah kerja beneran. Oke, itu tantangan terbesar istilahnya bisa dibilang adalah gimana mencapai istilahnya kesempurnaan dari desain yang udah dikasih sampai bener-bener jadi sesuai dengan apa yang diminta gitu. Ya. Oke, itu kalau ngomongin soal tantangan. Nah, tantangan terberat kalau dalam karir nih, Mas? Kalau dalam karir ya itu ada nggak? Switch karir. Karena menurut gue switch karir tuh berat banget ya. Karena juga basicnya hilang semua, apalagi buat temen-temen yang dari jurusan lain yang nggak ada basic juga menurut gue tuh sulit banget sih switch career. Tapi bukannya dalam artian nggak mungkin bisa ya. Pasti bisa kalau emang pas lagi berantem nih war nih antara tekad sama kemalasan. Menang tekadnya nih gitu. Akhirnya jalan. Jadi yang paling susah adalah memulainya justru. Oke, yang bisa dibilang kalau misalnya udah mulai istilahnya nanti bakalan jalan aja. Kalau lu secara perang niat dan kemalasan, niatnya yang menang. Kayak gitu. Nah, makanya buat temen-temen nih, ini pesan berarti dari Mas Kidut, jangan males. Jangan sampai kalah sama malesnya sendiri gitu ya. Nah, menurut Bang Kidut nih, anak front end itu harus ngerti konsep estetika apa enggak? Kan UI UX-nya udah ada nih. Tapi front end sendiri perlu gak buat belajar istilahnya basic design mungkin? Perlu dong, karena kenapa tuh? Ya sebagai front end kita kan dituntut untuk bisa membuat sebuah website yang responsif ya. Kadang mungkin dari UI UX udah ngasih desain tapi kan secara desain mungkin dia nggak terlalu plek-plekan gitu ya antara dengan di layer di biasanya kan pakai Figma ya. Layer di Figma dengan di websitenya. Jadi, yang real case-nya nanti. Misalnya di desainnya pakai font 10px. Mungkin ketika kita taruh di websitenya nggak pas nih, mungkin kita lebihin jadi 11 atau 12. Itu yang kayak gitu tuh harus aware juga sih, karena meskipun nanti jadinya nggak 100% mirip sama Figma-nya, tapi menurut gua karena konsep estetika itu jadi yang kayak gitu menurut gua nggak jadi masalah sih, karena kan intinya nanti ketika dilihat itu enak gitu. Istilahnya jadi tepat sasaran lah ya. Karena walaupun menurut gua 100% mirip. Bener. Karena UI UX juga pasti bikin kan untuk enak dilihat kan. Intinya sama ke situ kan. Iya. Gitu. Makanya menurut gua nggak jadi masalah, karena
untuk sampai ke angka 10 bisa banyak negara, bisa lewat 7+3, bisa Oh, 5+5 oke. gitu kan. Jadi Iya, menurut iya, gua iya, kalau iya. ngomongin soal cara buat kesananya ya masing-masing sih, itu best ini aja. Konsepnya istilahnya dapat dari manapun asal target dan tujuannya sama akhirnya ketemu itu masih nggak apa-apa lah Ya ya. menurut gue sih nggak apa-apa. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba untuk front end juga jangan takut juga buat atau menganggap nggak penting ya belajar estetika atau desain gitu ya. Jangan merasa kayak oh ini nggak perlu lah orang udah ada UI UX. Iya. Nah itu kalau udah ada, kalau misalnya timnya belum ada, misalnya Nah gitu. itu. Apalagi ngomongin soal freelance. Biasanya kan kalau freelance agak susah tuh ya, tergantung dengan tim yang tersedia, bener nggak? Nah, pernah nggak ada kendala di situ waktu freelance awal? Ya ada lah, karena kan apalagi berkaitan sama freelance yang notabene customer tuh kita nggak kenal kan, Mm-mm. kita nggak tahu dia backgroundnya kayak gimana, apa dia orangnya ribet apa kagak gitu kan. Iya. Atau customernya atau apa namanya user atau kliennya tuh agak rewel ya. Oke, oke, oke. Tapi nih ya, sepanjang perjalanan menjadi front end, seneng gak sih? Seneng lah, kan emang ini yang tadi gue bilang di awal, ketika gue riset pertama gue pengennya emang jadi apa, jadi front end, dan ternyata kesampaian alhamdulillah gitu karya. Hal apa yang bikin lu kayak bikin jadi merasa senangnya itu kenapa? Kayak oh iya nih gue seneng karena ABC gitu, karena gue bisa ini gitu segala macam. Karena pertama jadi front end kenapa seneng menurut gue, kenapa bisa senang karena ini sih, ketika jadi front end dan kita bisa bisa mendeliver project dengan berbagai macam tantangan, terus juga berbagai macam bahasa. Kayak kita pakai di sini pakai frameworknya Angular, di sana pakai frameworknya Vue, di sana pakai frameworknya React atau yang lain-lain. Terus kita bisa lap semua, menurut gua itu enak banget sih. Jadi kayak ketika ada project pasti kan ada front end, ada back end gitu kan. Lu bisa dibawa kemana-mana nih, sedangkan lu menguasain banyak framework dari front end itu gitu. Jadi istilahnya kepuasan dari Mas Kidut ini adalah kepuasan untuk bisa semuanya, atau kayak bisa ini bisa itu, ntar disuruh diminta minta A, itu semuanya bisa terdeliver dengan baik gitu ya. Nah kalau di Enigma Camp gimana? Apakah itu tersampaikan rasa-rasa haus untuk mencari tahunya? Menurut gua sih masih perlu tambahan untuk bisa melebarkan sayap lagi ya. Asik, melebarkan sayap. Ya itu salah satu target yang gue pengen adalah gue pengen banget bisa jadi full stack. Makanya PR-nya gue juga pengen banget belajar back end gitu, dan punya kesempatan bisa benar-benar terjun langsung ke back end gitu, nyemplung lah gitu ibaratnya. Justru berarti bisa dibilang tanpa ada tadi yang kalau ditanya itu perintah atau kayak titah dari bos buat bilang oh nih tolong belajar backend ya, itu juga sebenarnya lu sendiri juga udah mau kan? Mau banget sumpah. Oke, kalau gitu. Nah buat teman-teman nih yang misalnya baru mau atau belum tahu nih soal dunia front end dari awal, kira-kira kalau ditanya Mas Kidut, gue mau mulai nih, gue harusnya ngapain dulu sih? Gue maunya mulainya dari mana? Boleh dikasih satu titik nggak di mana mereka bisa start? Karena kan lo bilang tadi kalau titiknya menurut gue ada di diri sendiri ya, karena dari tadi pembahasan kita kan udah jelasin ya, mulainya itu bagaimana, terus kemana, itu kan udah kita jelasin. Sekarang menurut gue kalau masih ada pertanyaan itu, jawabannya adalah langsung mulai nih abis lu nonton ini. Langsung mulai nih bikin project kecil-kecilan gitu kan. Habis itu makin banyak inilah untuk bikin project yang makin besar lama-lama, prakteknya dibanyakin. Praktek sih, habis itu kalau emang bingung bisa join komunitas-komunitas di GitHub segala macam kan, itu banyak tuh. Facebook juga banyak untuk yang belajar coding. Di YouTube juga banyak. Habis itu mungkin kalau masih mentok bisa klik enigmacamp.com ya. Asik. Nah itu sebenarnya front end-nya dikerjain oleh Mas Kidut sendiri gitu ya guys. Jadi kalau nemu bug Insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Oke. Jadi kalau ada apa-apa berarti ini pelakunya guys. Oke. Mas Kidut, apa titik sukses sebagai front end developer
yang menurut Mas Kidut nih, nih kalau lu udah bisa ngelakuin ini, lu sukses sebagai front end. Ada nggak? Titik sukses ya. Mm-mm. Ya itu tadi, ketika lu diajak project, lu diajak ngerjain apa dan lu siap untuk mengerjakan itu, dan bener-bener siapnya bukan cuma siap iya pak nggak cuma gitu doang sih maksudnya, Siapa? beneran Oke. siap dan bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya ya Mm-mm. menurut gua. Jadi misalnya kita diajak project untuk ngerjain React, untuk ngerjain Angular, itu beneran lu langsung ready saat itu karena lu udah nyiapin kemampuan lu sebelum-sebelumnya. Menurut Mm-mm. gua itu udah jadi satu titik sukses sih jadi front end menurut gua gitu sih. Oke, nice. Nah, kalau target lu sendiri secara pribadi, ada nggak ke depannya gue pengen jadi titik tertingginya, lu mau jadi apa sih? Jadi CEO lah. Oke, mantap sekali. Sebenarnya kalau episode sebelumnya nih ya, ada ngobrol juga sama front end developer, dia bilang dia pengen jadi CTO katanya gitu. Vita namanya. Nah, mungkin kalau Mas Kidut ini targetnya adalah menjadi CEO ya. CEO dong langsung. Oh gitu. CEO logistik. Wah. Ya nggak salah juga ya. Salah juga dong. Mau aplikasi Boleh apapun, dong. boleh. Boleh. Justru siapa tahu itu dua ilmu kepake jadi satu, ya kan? Oke. Oke, thank you Mas Kidut buat waktunya. Ini sebenarnya seru banget ya. Ngomongin soal front end tuh luas banget. Stack yang mau dipelajarin tuh juga banyak. Mungkin gue bisa saranin juga buat temen-temen yang tertarik, buat kalau misalnya bingung atau takut bisa join ke Enigma Camp. Tapi kalau misalnya mau start sendiri pun sebenarnya nggak apa-apa. Mulai aja dulu yang penting. Kalau kata Mas Kidut, abis dari video ini selesai, mungkin bisa langsung buka tab baru buat nyari-nyari tuh soal front end. Buka dokumentasi ya guys ya. Jangan lupa. Rajin-rajin untuk membaca dan cari tahu sendiri. Nah, kalau nggak tahu dan merasa takut bisa cari temen atau mentor gitu ya. Dan di Enigma Camp sebenarnya semuanya udah tersedia ya guys. Benar. Jadi kalau mau paket all in one-nya dan free, itu bisa join ke kita aja gitu. Nah, thank you Mas Kidut buat waktunya. Ini seru banget bisa hahaha bareng Mas Kidut, dan juga ada beberapa curhatannya tadi dan titipan-titipannya mohon titipannya udah tersampaikan nih guys. Jadi emang udah ada agendanya sendiri. Itulah ya. Thank you Mas Kidut buat waktunya. Buat teman-teman yang pasti semangat belajar dan jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah berhenti. Thank you semuanya udah nonton Ngorbit episode 16. Soal front end harus bisa apa aja sih? Kayak gitu. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Dadah. Bye.